Halo, apa kabar teman-teman? Sehat selalu dan sekarang ini kita berjumpa lagi di video yang akan membahas tentang NDA 5. Saya akan mencoba membantu teman-teman bagaimana cara menggunakan NDA 5 dengan sangat mudah ya. Nanti di sini akan saya kombinasikan antara OBS, Voicemeeter dan NDA 5. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ini merupakan skema dasar ya, skema yang paling simple yang nantinya bisa menjadi basic buat teman-teman sekalian untuk diaplikasikan ke bentuk yang lebih kompleks ya. Tapi kalau seandainya teman-teman belum paham dasarnya ini ya harus dipahami dulu. Nanti kalau sudah mengerti baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya memiliki satu PC production yang mana nanti akan mengcapture layar dari PC bantu. Ya, PC bantu ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa lebih ya, tergantung dari kondisi. Nah, di sini saya mengambil sampel atau mencontohkan dari satu buah laptop atau PC yang mana nanti isinya adalah sebuah presentasi PowerPoint seorang presenter yang akan kita tangkap melalui OBS ya dengan teknologi NDI dan kita akan kirimkan ke YouTube live streaming. Ya, ke YouTube bisa, ke Zoom juga bisa. Nah, langsung saja ya, tidak berlama-lama, teman-teman bisa mendownload NDI 5 di web resmi ya, di web resminya. Nanti bisa mengetik ini di sini ada alamatnya ndi.tv/tools atau klik link di deskripsi ya kalau memang mau lebih cepat. Nah, teman-teman bisa memilih NDI Tools for Windows atau NDI Tools for Mac. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi kita harus mendownload yang Windows. Cukup mudah downloadnya, teman-teman di sini mengisi dulu biodata ya, nama belakang, kemudian alamat email, company jika ada, di sini opsional tidak ada tanda bintang, kemudian country dari negara mana, kemudian industri atau bidangnya apa ya, kemudian checklist di CAPTCHA, lalu submit. Nanti teman-teman akan mendapatkan link download pada email teman-teman yang telah didaftarkan tadi. Cukup mudah ya. Oke. Kemudian untuk instalasi bisa langsung mengeksekusi seperti biasa instalasi pada umumnya ya. Di sini saya perkirakan hanya 3 langkah ya, 3 langkah untuk instalasi NDI Tools ini. Ketika nanti teman-teman sudah menginstal, nanti jangan lupa teman-teman mengaktifkan ya, menjalankan NDI webcam input. Nah, ini penjelasan lebih detail ya. NDI Tools versi 5 ini harus diinstal di PC Production ya, PC Production. Ini wajib ya teman-teman ya. Di PC Production dan PC tambahan tersebut ya, yang akan menjadi sumber di mana nanti gambar atau layarnya di capture oleh PC produksinya. Jadi kedua PC ini harus terinstall NDI 5. PC yang akan menjadi sumber ya, ini nanti dijalankan yang namanya NDI Screen Capture. Ya, Screen Capture. Sedangkan yang di PC Production itu dijalankan yang namanya, nah di sini saya contohkan ya, saya tunjukkan di sini aplikasinya apa saja. Di PC selain PC Production itu teman-teman harus menjalankan yang namanya Screen Capture. Sedangkan di PC Production teman-teman jalankan yang namanya webcam input. Jadi nanti screen capture itu akan berjalan di PC bantu, PC lain,
kemudian akan ditangkap oleh NDI webcam ya, webcam input di PC produksi sebagai input ya, yang menggantikan kamera. Nah, kalau kamera kan jelas dari sumbernya dari kamera langsung, sedangkan layar capture bersumber dari PC lain atau laptop lain. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Di pojok kanan bawah itu nanti teman-teman akan melihat di sini ada logo NDI ya, diklik kanan. Nanti akan teman-teman lihat di sini. Nah, ini PC saya sendiri ya, PC saya sendiri yang outputnya bisa melalui OutBS, kemudian ada remote connection, ada vMix output. Di sini pastikan teman-teman yang muncul adalah CC News ini merupakan PC lain ya, PC yang ini nih. Namanya adalah CC News ya. Ini tergantung dari penamaan komputer yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada AMD Radeon HD 7450 layar 1 ya, artinya display 1. Jika seandainya PC sumber lain tersebut memiliki 2 layar, jadi nanti kita bisa menangkap ya layar kedua. Paham ya teman-teman ya? Oke, seperti itu. Kemudian audio. Di sini audio saya setting di plus 20 dB. Ini saya sudah lakukan uji coba bahwa nilai plus 20 disable ini adalah nilai volume suara yang dikirim dari PC lain tersebut, PC yang akan kita tangkap gambar layarnya, itu adalah di nilai plus 20 desibel. Ini adalah kualitas yang terbaik. Nanti teman-teman bisa uji coba ya, bisa bandingkan bagaimana dengan yang automatic level 10 desibel terus sampai 0. Kalau 0 desibel sudah pasti jelas ya, tidak akan terdengar suara apapun. Tapi saran saya di sini langsung saya setting adalah plus 20 desibel. Sedangkan channelnya ya ini umum aja, bisa ditampilkan yang all channel. Lalu video. Kalau untuk video saya akan menangkap layarnya full HD 1080 30 fps. Untuk tangkapan layar di OBS-nya nanti agar bisa dimasukkan ke dalam OBS. Nah, ini untuk pengaturan di icon NDI webcam-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menuju ke OBS. Di sini OBS sudah siap sebuah scene. Nah, di sini saya beri nama other display. Lalu kita tambahkan media display-nya, yang dimana nanti yang kita tangkap adalah display capture. Ya. Klik tanda plus di sini, kemudian ada video capture. Teman-teman bisa memberi nama apapun. Kalau seandainya ada 2, ada 3, ya itu nanti tergantung dari penamaan yang teman-teman inginkan. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ganti device-nya, bukan web kamera, tapi new tag NDI. Lalu, nah di sini akan muncul, ya ini adalah tangkapan layar di komputer yang sumber tadi, ya target tadi. Lalu pengaturan berikutnya adalah default resolution saya buat di sini custom. Lalu 1080 dengan match output FPS ya. Atau di sini bolehlah ya 29,97 NTSC. Ya, kalau memang mau dibuat match ya boleh juga, gak jadi masalah. Jadi nanti dia otomatis. Lalu video format any, colornya 709, lalu full. Sampai di sini. Nah, ini ada perbedaan nih antara full dan default. Kita lihat ya, lebih terang ya. Oke. Default saja ya, ini tergantung dari settingan teman-teman mau bagaimana. Itu sebenarnya itu hal yang sudah banyak dijelaskan di video-video lainnya, jadi nanti bisa teman-teman lakukan perbandingan ya, mana yang cocok bagi teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu di tampilan layar nih sekarang ya. Di sini saya menggerakkan mouse ini dari PC yang berbeda ya teman-teman ya. Ini dari PC yang berbeda. Sedangkan yang ini adalah PC
broadcast yang menangkap layar komputer tersebut. Untuk pengaturan di PC production, ya di sini tadi, ini sudah beres. Ya. Kita lakukan pengaturan di PC sumber tadi, ya, yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Yang saya katakan tadi, kita wajib menjalankan yang namanya screen capture, ya, screen capture. Nanti akan muncul di pojok kanan bawah ini di system tray, ya, di system tray. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau bisa lihat di sini, saya perbesar aja ininya. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, ya. Lalu kita bahas dulu dari frame rate, ya, frame rate. Nah, di sini saya sudah menentukan di 60. Sekarang kita bandingkan kalau seandainya kita pilih yang 30 pixel, ya. Kita play di sini, kita lihat. Nah, gambarnya sedikit tidak halus ya, teman. Teman-teman bisa lihat tampilan gambarnya kaku, seperti ada lag gitu ya. Itu karena 30 fps. Kita ganti menjadi frame rate-nya menjadi 60. Lihat perbandingannya. Gerakannya lebih halus, sama seperti kualitas kamera yang antara 30 fps dengan yang 60 fps. Itu akan lebih smooth, ya. Nah, kemudian perlu diketahui di sini teman-teman pasti akan bertanya-tanya nih, dan juga teman-teman perlu tahu suara yang berasal dari komputer capture ini, yang dari screen capture ini belum mengirimkan suara, ya, belum mengirimkan suara ke PC production. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini lagi, klik kanan di NDI screen capture-nya. Di sini ada audio, ya. Teman-teman harus memastikan bahwa yang aktif adalah sistem audio. Sistem audio, teman-teman bisa lakukan monitoring di video sumber tersebut apakah sudah mengeluarkan suara atau belum menggunakan headphone, boleh, atau headset. Jadi pastikan di NDI screen capture-nya yang dipilih adalah sistem audio. Oke, itu yang kedua untuk audio, ya, setelah dari video tadi. Kemudian capture setting, di sini ada pilihan mouse pointer. Mouse pointer ini opsional, ya, teman-teman boleh aktifkan atau tidak. Kalau seandainya lagi presentasi, ya tidak perlu ditampilkan pointernya, ya. Kita coba contoh untuk menampilkan sebuah PowerPoint, ya. Nah, ini contoh tangkapan presentasi dari PowerPoint. Nah, mouse-nya masih bisa bergerak. Nah, itu tadi saya bilang relatif, teman-teman boleh aktifkan atau tidak, tergantung dari kebutuhan, ya. Oke. Kita menuju ke PC utama, ya, PC broadcast-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur penerimaan audio yang dikirimkan dari PC bantu tadi, PC PowerPoint tadi atau PC presenter tadi, ya. Yaitu dari audio setting atau sound setting. Di sini saya menggunakan versi Windows 11. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan jika menggunakan Windows 10. Intinya adalah teman-teman harus mencari yang namanya sound setting. Ya, pastikan sound setting teman-teman temukan, ya. Kemudian pilih recording. Di sini teman-teman lihat ada indikator yang bergerak naik turun, ya. Di sini sebenarnya sudah ada suara yang masuk, ya. Hanya saja belum ada apa istilahnya, ya, belum ada kiriman suara yang diterima nih, ya. Belum ada yang diterima. Ini lihat, ya, teman-teman lihat di sini ada line NDI, ya. Ini ada indikator naik turun nih. Ini mic, ya, yang saya gunakan Maono Podcaster. Yang di sini adalah kiriman dari PC lain. Oke, sekarang kita arahkan ke voice meter. Di sini saya menggunakan voice meter nih. Di sini kan belum ada. Jadi nanti voice meter
akan menerima melalui channel input virtual, yaitu pada posisi voice meter aux di sini. Ya, voice meter aux. Kita akan kirimkan ke sini yang line NDI ini. Tujuannya adalah agar seluruh audio yang masuk dan keluar di dalam PC production ini itu tersentral di voice meter, sehingga nanti saya pengolahannya lebih mudah. Kapan saya harus mute, kapan saya harus aktifkan, dan kapan saya kirimkan ke Zoom dan seterusnya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Pilih line NDI-nya, lalu properties, ya, atau klik kanan, ya, properties. Teman-teman bisa beri nama agar lebih mudah nantinya, bisa membedakan mana yang lainnya ya. Line 1, line 2, line 3 dan seterusnya bisa dibedakan mana yang menjadi input. Kemudian listen, menuju ke listen, ya, ke listennya. Di sini aktifkan listen to device. Listen to this device, lalu playbacknya lempar atau dikirimkan ke voice meter aux input ke sini, ya, agar bisa direspon oleh voice meter dan nanti bisa dikendalikan oleh voice meter. Kemudian klik OK. As well. So this is just a simple pattern to use when shopping. Nah, Number of sudah the masuk. noun. Karena di sini B2-nya How aktif. do I plus Ya. your verb Ini saya phrase. kecilkan. So we talked about the expression. Saya kecilkan dulu how do I agar suara get to terdengar. a place? Ini saya tutup This dulu is ya. how do Oke. I Cuman saya something. pause So dulu not di sini. get, but how do Oke. I. Penjelasannya adalah suara yang ini saya aktifkan aja nggak apa-apa deh ya. Di sini suaranya saya kecilkan. Nah, yang saya katakan tadi, kenapa harus dilempar ke voice meter? Karena agar lebih mudah pengendaliannya. Jadi volume up, volume down, fadernya ada di voice meter. Teman-teman bisa dengarkan ini. Di sini saya bisa naikkan. For someone to show you something, you can use this pattern. How do I use this computer, or how do I turn on this car? Kemudian How do I saya bisa sound like turunkan. Whitney on the internet? How Dan do I bahkan learn suaranya English? A lot of bisa people say, bisa sejalan dengan suara mic yang saya gunakan itu lebih dominan, sedangkan suara yang bersumber dari PC lain tersebut bisa lebih rendah. Nah, di sini maksud saya itu adalah pengendaliannya dari voice meter. Nah, saya juga bisa nonaktifkan, ya. Saya bisa nonaktifkan di sini. Ya. Jadi teman-teman tidak akan mendengarkan lagi nih suaranya. Tapi di sini baru suara lokal ya teman-teman ya. Perhatikan di sini tidak ada efek nih. Tidak ada bar apapun ya. Nah, jadi OBS belum selesai urusannya nih. Untuk OBS belum selesai ya. Untuk OBS belum selesai urusannya. Sekarang kita selesaikan ya. Kita lanjut ke pengaturan untuk OBS. Bagaimana agar OBS bisa menerima suara dari NDI line tadi, line NDI tadi. Berarti teman-teman harus mengaktifkan virtual B2-nya agar ini akan terkirim ke OBS, ya, agar OBS bisa mengirim ke YouTube nantinya. Baik, sekarang menuju ke OBS. Teman-teman menuju ke setting. Lalu masuk ke audio. Di sini saya sandingkan dulu. Nah, di sini teman-teman harus memilih inputnya, yaitu voice aux output. Nah, karena input digital voice meter ini dikirimkan ya. Oke, sekarang kita klik OK. Kita lihat voice meternya ya. Perhatikan di sini. Lalu saya jalankan. You will get the closing time as the answer. Like, Sekarang muncul indikator. Nah, ini pertanyaannya nih, video capture ini buat apa? Nah, tidak aktif ya, karena tidak. Nah, sumbernya dari sini nih, ya, dari video capture ini. Ya, karena kita alihkan suaranya. Di sini kita hidden saja. Kita tutup. Lalu kita beri nama line NDI.
We do not say how late are you closed. Jadi We di don't sini say sekarang that. teman-teman We could say, kontrolnya, "When do you pengendaliannya close?" ada di That's voice also meter. okay. Teman-teman When bisa you naikkan. But how late are you open? Do you have any plans for point in time? Do you have any Kemudian teman-teman plans bisa turunkan. for point Nah, in time? Do you have kalau any sudah plans masuk for ke this weekend? Do you have any OBS, plans ini for berarti tomorrow? Do you suaranya have any sudah plans for akan naik ke tomorrow night? Do you have any plans for dinner? YouTube. So, choose a point Begitu, in teman-teman. time or kind of like I did with dinner. Oke, bisa you can use dipahami ya meals teman-teman, here jelas ya? too. Choose Jadi a point nanti in kalau time seandainya to ask about dibutuhkan another di person's schedule. Don't forget di this ruangan ya, example. misalnya kita mau mendengarkan Do you di have speaker any ya, teman-teman plans harus mengaktifkan for A1 point in ya. time? Do you have Di any sini plans for A1 Sunday saya aktifkan afternoon? Do you have di any plans for karena Monday? menggunakan speaker So, biasa, this is a jadi quick way tergantung to ask speaker about apa the schedule. ya, Very atau headphone nice dan and seterusnya. kind of polite Nah, di sini as well. A3 Okay, berarti headphone on to saya the ini next aktif. one. My body Saya part bisa mendengarkan hurts. My suara dari body part hurts. This is an important media and tersebut, natural ya. expression to use when you are not feeling well. So instead of like, I have a pain in my arm or something, or I have a pain somewhere, I hear many learners use that pattern. Instead, use my plus your body part. Nah, itu dia teman-teman. Saya kira cukup jelas ya. Nah, nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau bingung, bisa diskusi di kolom komentar. Jika ada yang perlu ditanyakan ya silahkan. Jangan lupa like, dan share, dan subscribe. Dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dan sampai jumpa di pertemuan video-video lainnya. Terima kasih. Salam.